Halo. Sekarang kita akan membahas mengenai bullying. Apa itu bullying? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Pihak yang terlibat dalam bullying yakni korban, pelaku, dan saksi. Apa penyebabnya? Dendam. Seseorang yang pernah disakiti atau ditindas biasanya menyimpan rasa dendam yang ingin disalurkan kepada orang lain sehingga orang lain merasakan hal yang sama. Salah satunya adalah dengan melakukan bullying. Kurang percaya diri atau cari perhatian. Seseorang yang kurang percaya diri seringkali ingin diperhatikan. Salah satunya adalah dengan melakukan bullying. Dengan membuli orang lain, mereka akan merasa puas, lebih kuat dan dominan. Permusuhan dan rasa kesal di antara pertemanan bisa memicu seseorang melakukan tindakan bullying. Pengaruh negatif dari media. Semakin banyaknya gambaran kekerasan di media baik televisi dan internet menjadi contoh buruk yang bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan kekerasan tanpa alasan yang jelas. Jenis bully. Verbal bullying, celaan, fitnah, atau penggunaan kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Cyberbullying, bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Physical bullying, pukulan, menendang, menampar, meludahi atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Social bullying, pengabaian, cibiran, pengucilan dan bentuk tindakan mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Dampak atau bahaya bullying. Menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologis, menimbulkan dendam dan budaya kekerasan, membahayakan nyawa, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah, kepercayaan diri atau self-esteem yang merosot. Setiap hari ada 160.000 murid yang bolos sekolah karena takut dibully. Kini mayoritas sekolah di Indonesia, terutama di SMP hingga perguruan tinggi, mengenal adanya budaya perpeloncoan yang diwarnai kekerasan untuk para junior yang dilakukan oleh senior. Dalam bentuk masa orientasi, kaderisasi ekstrakurikuler hingga dalam bentuk pertemanan sehari-hari, yang kita kenal dengan istilah geng chat dan labrak. Itu semua dilakukan oleh senior kepada junior, dan ketika junior telah naik tingkat, perasaan dendam ini akan disalurkan pada junior di bawahnya sehingga membuat tradisi kekerasan di sekolah. Dampak dari perilaku bullying ini dapat menimbulkan gejala-gejala seperti perubahan pada anak, seperti anak yang sebelumnya ceria mendadak berubah menjadi pendiam dikarenakan adanya tindakan perilaku bullying di sekolah. Selain itu juga anak bisa menjadi cemas, mengurung diri, tidak percaya diri, kurangnya konsentrasi hingga prestasi di sekolah menjadi turun. Dampak lain yang dapat timbul bagi korban adalah korban timbul rasa cemas ketika berada dalam keadaan ramai, terisolasi, depresi bahkan dapat berakhir dengan bunuh diri. Akan tetapi dampak yang timbul bagi korban tidak langsung muncul pada diri korban karena dampak dari perilaku ini lebih terlihat dari psikis dan emosi korban dan prosesnya secara perlahan. Dan dalam jangka waktu yang panjang pihak sekolah maupun orang tua bahkan korban tidak menyadari dampak tersebut. Selain dari dampak psikologi yang ditimbulkan pada diri korban, dampak fisik juga dapat terjadi seperti memar di daerah yang dipukuli oleh pelaku, lecet, bengkak, bahkan sulit untuk tidur dan nafsu makan menurun. Pencegahan bully. Jangan diam. Cobalah untuk melerai dan mendamaikan. Dukunglah korban bullying agar bertindak positif. Bicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar memberikan perhatian dan pengertian. Laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan terjadi bullying seperti kepala sekolah dan guru di sekolah, tokoh masyarakat, akun penegak hukum seperti kepolisian jika terjadi di dunia maya. Mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. Adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan Bijakan Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C yang menyebutkan, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat 1A yang menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat 1, 2 dan 3 tentang Perlindungan Anak. Pasal 80 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Pasal 80 ayat 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta. Pasal 80 ayat 3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp3 miliar.